Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam kecintaan Undiksa, salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia dari Senadi Mas 8 Universitas Pendidikan Ganesha kepada kami, tim dari Pengabdian kepada Masyarakat, untuk dapat mempresentasikan hasil dari pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kami di Desa Jagaraga yang bertujuk pelatihan dan pendampingan asuhan mandiri, ramuan kesehatan herbal tradisional. Anggota dari PKM ini adalah dosen dan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Dokter yang terdiri dari Prodi Kedokteran dan Prodi Pendidikan Profesi Dokter. Perkenalkan, saya ketua dari PKM ini, yaitu Made Kurnia Widya Stuti Giri. Outline dari presentasi kali ini adalah yang pertama akan kami sampaikan terkait dengan pendahuluan, kemudian metode pelaksanaan, hasil dan pembahasan dari PKM, serta bagaimana simpulan yang dapat kita ambil dari pelaksanaan PKM ini. Kenapa kami menarik judul ini? Dikarenakan kalau kita melihat bahwa visi dari Universitas Pendidikan Ganesha adalah menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Trihita Karana di Asia pada tahun 2045. Senada dengan visi dari fakultas kami yaitu Fakultas Kedokteran adalah menjadi fakultas kedokteran unggul dalam bidang kesehatan pariwisata berlandaskan falsafah Trihita Karana di Asia tahun 2045. Dan visi dari prodi kami adalah menghasilkan lulusan dokter unggul dalam bidang kedokteran pariwisata berlandaskan falsafah Trihita Karana di Asia. Kedokteran pariwisata bermakna sangat luas, di mana ada keilmuan terkait dengan travel medicine, medical tourism, dan juga kami memberikan satu muatan medical wellness yang berbasis kearifan lokal. Karena ini sesuai dengan visi universitas, yaitu berbasis Trihita Karana, sehingga hal-hal yang bisa kami berikan kepada mahasiswa dan juga kepada sivitas yang ingin mengembangkan tridharmanya adalah dengan mengembangkan beberapa komoditi kearifan lokal yang bisa dijadikan unggulan untuk kedokteran pariwisata terkait dengan medical wellness. Oleh karena itu, salah satunya adalah concern kami di bidang herbal medicine atau pengobatan tradisional. Sebagai pendahuluan, pemerintah sebenarnya sudah menyediakan layanan dalam bentuk beberapa komoditi yang bisa digunakan, yaitu metode konvensional yang kita gunakan dengan teknologi kedokteran. Yang kedua, digunakan dengan berbasis layanan kesehatan tradisional, dan ini juga sudah dimantapkan dengan peraturan gubernur khususnya di Bali untuk pelayanan kesehatan tradisional. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk menunjang program pemerintah tersebut, di mana kesehatan tradisional bisa juga dimulai dengan asuhan mandiri dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Metode yang kami gunakan dalam pelaksanaan P2M ini adalah dengan model problem based discussion, kemudian kami melakukan model pendampingan dengan pakar. Subjek sasaran dalam pelaksanaan PKM ini adalah kelompok masyarakat penggerak kesehatan keluarga atau PKK di Desa Jagaraga yang jumlahnya adalah 25 orang peserta. Di sini kami memberikan detail tentang beberapa hal yang terkait dengan khasiat ramuan herbal tradisional yang ada di sekitar kita. Jadi dalam pelaksanaannya kami melakukan observasi awal, kemudian melakukan langkah-langkah persiapan untuk pelaksanaannya, lalu kami juga melakukan pretest di awal pelaksanaan terkait dengan prior knowledge yang dimiliki untuk pengetahuan dari halayak sasaran terkait dengan herbal medik. Artinya, apakah tanaman-tanaman obat tradisional sudah dikenal oleh masyarakat, lalu khasiatnya dan bagaimana mengolahnya. Sehingga hal ini sangat penting bagi kami untuk melihat prior knowledge-nya. Kemudian juga kami memberikan satu kuis pertanyaan, apakah sudah mengenal packaging dari beberapa Simplicia herbal medis yang mungkin bisa kami tarik kesimpulan pada saat pretest memang pengetahuan dari halayak sasaran masih di bawah 70%.
Kemudian setelah kami melakukan pendampingan dengan metode problem based discussion, di mana dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian didampingi oleh pakar, sehingga kami dapat menarik satu hal yang cukup membahagiakan karena setelah pendampingan ada potensi sebenarnya bahwa jika masyarakat itu trust-nya sangat tinggi dengan alam. Oleh karena itu, konsep daripada parahyangan dan palemahan ini juga menjadi satu hal yang bisa kami tarik dari pendampingan ini, di mana dengan konsep pawongan juga komunikasi khalayak sasaran itu sesama dengan peer group-nya itu bagus, kemudian dengan pakar juga baik, sehingga sangat dilancarkan kegiatannya. Nah, untuk mencintai alam tentunya bahan-bahan herbal bahkan ditunjukkan bahwa di Desa Jagaraga juga ada komoditi-komoditi seperti kunyit, kemudian jahe, jahe merah, temulawak itu yang tumbuh dengan mudah di daerah Jagaraga yang kebetulan memang menjadi eee, bahan untuk melaksanakan pendampingan ini dalam bentuk membuat seduhan dari bahan-bahan herbal yang ada di sekitar desa. Kemudian setelah kegiatan juga kami memberikan satu bekal terkait dengan bagaimana metode untuk packaging jika memang nanti keluarga berkenan untuk meningkatkan nilai ekonomisnya dalam bentuk simplisia yang dikemas. Dari hasil pretest dan posttest sebagai penilaian kognitif, kami melihat ratanya lebih tinggi. Jadi yang tadinya masih di bawah 70 kemudian menjadi 78,93. Sehingga ini secara rata jika dibandingkan secara deskriptif maka memang posttest lebih tinggi daripada pretest. Namun kalau kami lihat kekuatan hubungannya tidak mendapat satu hal yang signifikan ya, mungkin dikarenakan berbagai faktor yang eee, perlu kita lihat bahwa, sebenarnya masyarakat tahu bahwa alam menyediakan segalanya untuk kesehatan kita. Jadi untuk, pertanyaan-pertanyaan butir tes mungkin tidak terlalu sulit sebenarnya, hanya beberapa, soal yang terkait dengan khasiat daripada herbal tersebut yang, belum diketahui secara pasti. Namun apakah herbal tersebut berkhasiat? Sebenarnya masyarakat juga sudah mengetahui tentang hal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan karena belajar dari kondisi kita sekarang yang eee, sepertinya imunitas kita memang perlu dijaga lebih kuat lagi sehingga asuhan mandiri ini bisa menjadi satu bekal di mana keluarga bisa membuat rebusan, atau seduhan dari simplisia atau bahan basah pun itu untuk, setiap hari dikonsumsi dalam bentuk jamu atau kalau di Bali dikenalnya dengan loloh rebus ya. Nah kemudian kalau dilihat dari, pengaruh dari pemberian penyuluhan ini ya sangat, signifikan karena kalau kita lihat, eee, pengetahuan dan pemahamannya meningkat, kemudian juga kami, sangat, melihat antusias yang cukup baik dan juga bagaimana masyarakat itu ada antusias untuk meningkatkan berbagai komoditi bahan herbal yang ada di Desa Jagaraga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan mari sehat bersama tanaman herbal Indonesia.